Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam program berkat pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, biarlah kehidupan kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam suratan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan Alkitabnya di rumah. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam suratan 2 Petrus ini, ya, ini adalah ditulis oleh salah satu ke-12 Rasul Yesus Kristus, yaitu Simon Petrus. Nah, yang dimana surat ini menekankan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, yang menjadi tantangan dalam pasal pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga adalah bahwa pada hari-hari akhir, ya, zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, di mana mereka mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang kembali, dan mereka meragukan hal itu. Itu sebabnya surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya tetap berdiri teguh, tidak goyah, ya, di mana mereka tetap di dalam keyakinan mereka, tetap hidup kudus dan menantikan kedatangan Yesus. Nah, lalu hal apa yang menarik dari ayat ini? Ya Bapak Ibu, kita boleh perhatikan di ayat yang ke-9. Hal yang menarik dari ayat ini ialah di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi yang pertama ialah janjinya Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, dan itu nyata. Apapun yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita, bagi kita orang-orang percaya, itu akan Tuhan selalu tepati. Tuhan tidak pernah mengingkari. Tuhan tidak pernah, sedikit pun Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janji-janjinya. Ya. Apalagi berbicara tentang kedatangan Yesus, berbicara tentang janjinya untuk datang kembali, dan itu akan digenapi. Lalu apa? Yang kedua, kesabaran Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, sering sekali tanpa kita menyadari, kita sering melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Dan itu terus berulang-ulang kali. Ya, namun apa? Di sana dikatakan bahwa ia sabar terhadap kamu. Dia tetap sabar Bapak Ibu. Sekalipun kita melakukan kesalahan yang sama, dia tetap Tuhan yang sabar. Dia tetap memberikan sebuah pengampunan kepada kita. Ya, kesabarannya sangat luar biasa. Oleh karena kesabarannya yang sangat luar biasa, maka selalulah diberikan kepada kita kesempatan. Namun banyak sekali kita tidak memakai kesempatan itu dengan baik. Seharusnya kalau setiap harinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mau pakai kesempatan itu dengan baik. Mari kita mau pergunakan kesempatan itu dengan baik.
Karena apa? Karena itu adalah kesempatan yang berharga. Sangat berharga untuk setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Justru biarlah lewat kesempatan itu kita boleh memperbaharui diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semakin mau update diri kita untuk lebih baik lagi, untuk kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap menantikan Tuhan. Tetapkan hati kita untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi. Kalau kita mau melihat zaman sekarang, kejahatan sungguh merajalela Bapak Ibu. Banyak omong-omongan, banyak pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang sesat, sumber-sumber yang tidak baik, apalagi mengenai kedatangan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang gampangan. Jangan kita menjadi orang yang mudah terpengaruh. Tapi biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Ya. Kesimpulan dari ayat ini, ayat pembacaan kita Bapak Ibu, ialah bahwa Tuhan itu memiliki kesabaran yang tidak terbatas. Kesabaran yang tidak terbatas untuk kita. Dan kasih-Nya yang besar itu selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Namun sering sekali kita tidak menyadarinya. Tapi kesabaran dan kasih-Nya selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Untuk apa? Di sana dikatakan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang sebenarnya Tuhan mau inginkan dari kehidupan kita. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Agar apa? Tuhan mau kehidupan kita selamat. Ya, Tuhan mau semua kita, orang-orang percaya, datang kepada Tuhan dan mengalami keselamatan. Ya Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh melangkah, untuk kita boleh berjalan. Jangan kita mudah terpengaruh. Kita mau tetap jaga diri kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami